Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat semuanya? Iya, semuanya sehat. Alhamdulillah. Jadi, kita harus tetap bersyukur. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih ketua kelas. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Ibu pimpin lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita masuk ke dalam materi pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu materinya apa? Iya, benar, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada yang tahu ada berapa makhluk hidup? Ada 3. Yang pertama kita ini manusia. Lalu yang kedua ada hewan. Yang ketiga ada tumbuhan. Iya. Kan minggu kemarin sudah kita bahas sedikit untuk materi pada hari ini. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, Ibu di sini akan menampilkan pola irama lagu Cicak-Cicak di Dinding. Iya, lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, di dalam gambar sebelah sini ada pola irama, di mana kalau misalkan dia pola atau iramanya dia itu yang kecil ataupun pendek, berarti kotaknya pendek. Iya, seperti samping ini Ibu ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sini kan sudah Ibu tampilkan nih pola iramanya. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada berapa pola kecil di dalam gambar di samping ini?
ada 17. Iya benar. Lalu yang panjang ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada 8. Iya benar. Oke, kita masuk ke dalam materi pembelajaran berikutnya. Nah, di samping sini sudah Ibu tampilkan nih gambar makhluk hidup. Ada apa aja di samping sini? Ada tentang tubuh manusia, ada juga bunga matahari, ada juga burung elang, ada ikan. Pokoknya lengkap kan di sini? Ada beberapa jenis makhluk hidup kan? Iya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Ya, kita manusia, hewan, tumbuhan, kita memerlukan oksigen. Lalu yang kedua adalah makan dan minum. Nah, iya, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan nutrisi. Oke, lalu yang ketiga adalah bergerak. Setiap makhluk hidup itu dapat bergerak. Ini, tangan Ibu dapat bergerak. Lalu hewan juga dapat bergerak, tumbuhan juga dapat bergerak. Ya kan anak-anak Ibu? Iya. Lalu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, kita kan pastinya mengalami perubahan dari pertumbuhan itu. Misalkan nih, Ibu usia 1 tahun kan Ibu kecil dan berat badan Ibu itu enggak sebesar sekarang, paling ada 10 kilo. Nah, sekarang berat badan Ibu berapa? Udah 50 kilo. Nah, berarti kita mengalami tumbuh dan berkembang. Iya. Lalu adalah peka rangsang. Iya, merespon rangsangan dari lingkungan. Jadi kalau misalkan di sekitar kita itu kira-kira ada yang kurang baik ataupun yang baik, kita pasti akan peka terhadap rangsang di sekitar kita. Oke, lalu adalah berkembang biak. Jadi berkembang biak itu adalah menghasilkan keturunan. Iya, manusia kan menghasilkan keturunan nih. Menikah, lalu hamil, melahirkan, kan menghasilkan keturunan. Lalu begitupun dengan hewan, ada yang melahirkan, ada yang bertelur, dan begitupun dengan tumbuhan seperti pisang, pasti ada tunas kecilnya di bawah. Iya, itu kan, tahu kan anak-anak Ibu? Oke, lalu adalah beradaptasi. Nah, kita sebagai makhluk hidup itu perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Misalkan nih, Ibu tinggal di Bandung, lalu Ibu ada tugas nih, kan pindah ke Medan. Nah, Ibu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan Ibu supaya kita di situ nggak dianggap lemah. Oke? Lalu ada ekresi, di mana kita nih makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa yang kita makan ini pasti akan kita keluarkan. Iya benar. Nah, di samping ini ada gambar cicak, ikan dan manusia, di mana makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau cicak itu gimana bergeraknya, berjalannya? Nah, pastinya dia merayap kan di dinding. Kalau manusia berjalan dengan kaki. Kalau ikan di mana? Dia berenang di dalam air. Oke, lalu masuk ke gambar berikutnya. Nah, lihat gambar di samping. Ada ikan dan manusia. Nah, di samping ini adalah makhluk hidup dapat bernapas. Jadi, alat pernapasan ikan dan manusia itu udah berbeda. Kalau manusia bernafas dengan apa? Dengan paru-paru. Nah, kalau ikan bernafas dengan apa? Dengan insang. Ibu jelaskan lagi. Berikutnya ada gambar manusia dan ayam. Apa maksudnya ini anak-anak Ibu? Iya, makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Jadi kan
di samping ini mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Dan kalau misalkan ayam dia awalnya bertelur, anak ayam, baru ayam lumayan besar, lalu ayam dewasa. Ada kan anak-anak? Pasti memiliki perbedaan, tetapi sama-sama tetap tumbuh dan berkembang. Oke, kita masuk ke gambar berikutnya. Ya, di samping ini ada ayam lagi, ada manusia lagi, ada tumbuhan lagi. Jadi di samping ini adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup ini berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya kan anak-anak ibu? Ya, ada yang berkembang biak melalui biji. Seperti apa? Seperti tumbuhan. Apa yang dari biji? Ia adalah mangga. Oke, kita masuk gambar berikutnya. Di gambar berikutnya ada apa? Ada hewan kuda. Nah, ada kuda ini lagi makan rumput. Lalu ada juga 3 anak lagi makan. Jadi makhluk hidup ini memerlukan makanan dan air. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Jadi kita ini manusia kan butuh tumbuhan, sayur kangkung nih, kan itu tumbuhan. Kita butuh kan, kita makan kan. Nah, hewan, ayam, kita makan kan. Daging lembu kita makan, bisa kita makan dagingnya. Iya. Jadi kalau untuk hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, kalau misalkan kuda itu kan butuh rumput. Nah, kalau ayam butuh nasi ataupun jagung. Nah, kalau tumbuhan butuh apa? Butuh pupuk dan air. Iya. Oke, kita masuk gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya itu ada apa ya? Ada anak lagi kesilauan sama matahari. Lalu ada kaki 1000. Lalu ada apa lagi itu anak-anak? Iya, ada bunga putri malu. Jadi setiap makhluk hidup ini peka terhadap rangsang. Misalkan kita kan lagi kesilauan, pasti kita langsung peka kan, langsung menutup mata kita gini kan? Iya, karena kita itu memiliki peka terhadap rangsang. Nah, kalau bunga putri malu kita senggol aja daunnya sudah menutup. Itu karena dia memiliki peka terhadap rangsang. Lalu kaki 1000 kalau kita sentuh ataupun kita pakai lidi kita gini kan, pasti itu langsung melingkar. Nah, itu dia memiliki peka terhadap rangsang. Oke, sekarang masuk pertanyaan nih. Kan sudah ibu jelaskan nih semuanya. Jadi ibu memiliki pertanyaan. Di gambar di samping ini kan ada cicak, nyamuk, dan ikan. Jadi apa persamaannya? Apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Iya, jadi sama-sama bertelur. Ya kan? Dan perbedaannya apa? Iya, kalau cicak itu melayap di dinding, kalau nyamuk itu terbang, kalau ikan itu berenang. Iya kan anak-anak ibu? Iya. Jadi persamaannya adalah sama-sama bertelur. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ikan emas. Ikan emas itu dapat bertelur bahkan ribuan telur. Ya? Dipahami nak? Kalau ikan emas itu dapat bertelur dengan jumlah yang banyak, bahkan sampai ribuan. Nah, jadi berhubung tadi ibu membahas tentang ribuan, telur ribuan, jadi kita masuk ke materi matematika. Kan masuk ke matematika nih ya kan. Kalau misalkan angka, jadi
di samping ibu ini sudah ibu tampilkan adalah nama dan lambang bilangan. Jadi nama dan lambang bilangan ribuan. Jadi di samping ini ada angka 1000, ada bilangan 1000, ada angka 2000, ada bilangan 2000. Jadi sesuai di samping ini anak-anak ibu. Kalau misalkan angka 4.100 ya kan dibaca 4100. Udah paham semuanya? Iya paham ya kan anak? Oke, jadi di samping ini ada pertanyaan. Ibu mau nanya sama anak-anak ibu yang hebat, yang pintar, yang cerdas. Jadi di samping ini ada coba urutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar, ya kan? Urutkan bilangan yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini ada yang nomor 1 2725, sampingnya 3218, sampingnya lagi 2580, sampingnya lagi 4200. Jadi urutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Iya, ada yang di nomor 3, 2580. Lalu yang kedua 2725, yang ketiga 3218, dan yang paling besar adalah 4200. Jadi paham anak-anak ibu semuanya pada materi hari ini? Gimana? Masih semangat enggak pada hari ini? Ayo dong semangat. Ibu aja semangat, masa kalian enggak? Sekarang kita masuk ke ice breaking lagi supaya anak-anak ibu enggak ngantuk. Gimana? Jadi ibu memiliki ice breaking. Ya. Ikuti ibu ya. Ayo lihat ibu. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Mari semua semangat belajar. Oke, hore, selesai materi pada hari ini. Jadi pada hari ini ibu dapat menyimpulkan. Jadi anak-anak ibu sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa? Iya. Apa nih ya? Iya, materi pada hari ini adalah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu apa lagi? Kita membahas tentang pola irama sambil bernyanyi. Lalu membahas apa lagi? Ya, membahas bilangan ribuan. Ya kan? Sudah paham anak-anak ibu semuanya? Sudah. Alhamdulillah, anak-anak ibu ternyata pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan semuanya hebat. Iya, jadi berhubung materi yang pada hari ini sudah selesai, alangkah lebih baiknya sebelum kita pulang adalah membaca doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita selamat dalam perjalanan ketika menuju ke rumah. Oke, baik, ketua kelas, pimpin doanya. Setelah belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu.